aku pengen sedikit cerita Pak tentang tadi yang 100 juta tuh. Saya dulu ketika punya uang di bawah 100 juta tuh galau Pak. Akhirnya memunculkan rasa fearness tuh muncul. Nanti jangan-jangan kepake lagi, kepake Hmm. lagi. Nah, beneran Pak. Akhirnya saya nggak pernah apa tuh namanya punya uang tuh sampai 100 juta. Ketemu Mas Ari Verha. Mas Oke, Hendra harus berjuang supaya punya uang 100 juta. Mulai saat itu Pak, harus nge-force. saya beli yang namanya emas Pak. Iya, iya, iya. Emas pokoknya 100 juta gitu. Dan saya merasa, wah, merasa saldo udah aman nih kan. Nggak diapa-apain Iya, kalau iya. emas Pak, ya kan. Bener. Itu tuh Pak, setelah itu, mau dari 100 sampai 1 M berapa terus, itu lebih mudah jalannya ternyata. Nah, makanya pas banget kita ngasih contoh investasi yang oke ya, emas, perak Yang gitu tanpa ya. force ya. Nah, Tapi pakai inner power ya. iya, Ini istilah itu Mas force Arif RH banget, kan. iya. Power and force. Heeh. Anda harus bedain tuh, harus tahu bedain bahwa ini force lo, ini inner Tapi itu power real lo. Pak, real Itu banget real, tuh. itu Heeh, real, heeh. itu real. Bahkan suatu hari gitu, di depan saya ini ada produk namanya Money Mastery Revolution. eh jadi saya tuh bener-bener mendengarkan video narasinya Bosman itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kayak relate banget seperti salah satu sahabatnya Bapak. Itu saya bener-bener praktek nih. Sorot matanya temanku ini kayaknya bakal jadi orang top nanti. Jadi aku harus bener-bener pendekatan sama dia. Tidur di rumahnya, aku menafkahkan waktu, tenaga, pikiran untuk dia. Dan aku juga memanen banyak dari hal-hal kayak gitu, Pak Betul, Mardiko. betul, Ya nggak sih? betul. Karena kan sebenarnya Money Mastery Revolution ini kaya itu gampang, kaya itu pilihan. Jadi karena itu freedom of choice yang semesta udah buka. Jadi masalah kalau orang tidak kaya itu karena tidak mau kaya sebenarnya. Kita mau kaya. Iya, ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan ya. Nah, kalau mau kaya, tentunya yang disebut revolusi itu adalah money itu ada vibrasinya. Sukses itu ada vibrasinya. Bahagia itu ada vibrasinya. Nah, lo mengenal nggak sama vibrasi itu? Kenal nggak sama vibrasi kaya? Vibrasi bahagia, lo kenal nggak? Itu harus dikenalin. Karena itu kita harus kenal apa itu vibrasi tidak bahagia, apa itu bahagia, apa itu enak, apa itu tidak enak, apa itu kaya, apa itu miskin, apa itu susah, apa itu sakit, apa itu sehat gitu. Itu semua ada vibrasinya. Sehingga waktu kita memilih ingin sehat, ingin bahagia, ingin kaya, super kaya segala macam, kita tahu vibrasinya. Nah, dulu itu di MMBC, angkatan 4, itu terbanyak tuh peserta 437. Saya taruh duit 5 miliar di meja. Bener-bener di meja kita tutup, kita taruh duit segitu. Tahu nggak kenapa? Saya yakin teman-teman ini banyak yang belum pernah lihat duit 5 miliar ngumpul, tapi pengen kaya. Bener. Vibrasinya nggak nyambung. Tapi begitu bilang, oh 5 miliar segini oh, cuman 3 koper gitu kita taruh. Iya. Terus dikasih batasan gitu kan. Ya, fisiknya kita kasih lihat. Bukannya nyombong ya, maksudnya supaya lu tuh nyamain vibrasinya. Nggak nakutin itu. 5 miliar tuh nggak nakutin, malah seru ya. Gue pengen deket, pengen lihat, pengen ini. Dan hal seperti itu tuh nyamain vibrasi. Gitu. Terus kalau kita mau 12 digit, dan kita nggak kenal 12 digit, ya cari temen yang punya 12 digit dulu. Terus kalau dia menjauh, jangan bilang dia sombong. Vibrasi lu nggak nyambung. Jadi Iya, lu harus betul, betulin betul, vibrasinya betul. dulu. Gitu. Melayakkan diri lah ya. Iya, iya. Jadi kalau presiden nyaman sama kita, boleh juga nih kayaknya kita jadi presiden. Oh enggak, itu joke. Nah, itu jadi itu yang number one itu menyamakan vibrasi. Nah, jadi Money Mastery Revolution itu adalah kalau dijadiin satu. Ini ada 49 video masing-masing 10 menitan. Kalau kita mau sarikan itu adalah bagaimana kita secepat mungkin menyamakan vibrasi orang di atas kita. Yang vibrasinya lebih kaya, yang lebih soleh, lebih baik, lebih tawadu, lebih gitu-gitu tuh. Secepat mungkin kita adaptasi ke sana. Gitu.
Sehingga orang tuh nyaman sama kita, ya pasti ngerjain ini udah hidupmu. Gitu. Mau nyari ilmu apa, dapat. Mau nyari uang apa, dapat gitu. Jadi kaya itu gampang. Nggak mungkin kita kaya, bertani aja. Segitu simpel. No. Itu the best fertilizer is farmer feet. Pupuk terbaik itu kakinya petani. Lu mau nanam padi, lu mau nanam bawang, lu mau nanam cabai, lu nggak pernah nginjek, jangan harap duit lu balik. Segitu ekstrimnya. Kakinya petani ya. Iya, jadi lu napak, lu ngajak ngobrol pohon itu, lu kenal vibrasinya, ini kurang natrium nih, gitu. Aku Pak 10 tahun yang lalu ada salah satu pemimpin Gapoktan itu ngomong baru megang gini, ini siram nih, besok ada jamurnya belum ada, dipegang. Ya itulah yang membedakan vibrasinya udah tahu, karena itu dia nggak pernah gagal gitu kan bertaninya. Terus ada yang belajar bertani, ya 10.000 jam lu penuhi dulu. Jadi kalau ditanya, Bosman punya 10.000 jam di pertanian? Yes. Bosman punya 10.000 jam di pabrik pupuk? Yes. Bosman punya 10.000 jam di mineral. Mulai dari tambang, mulai dari refinery-nya, mulai tahun 91 kita bangun. Jadi itu cerita panjang semua. Jadi bawah sadar muscle memorinya seorang Bosman gagal ketipu segala macam udah berwarna semua hampir di setiap bidang gitu. Jadi saya pikir kalau teman-teman bilang waduh repot dong hidup gua kayak gitu, maka jawaban saya adalah yes, tapi enjoy the process, bener nggak? Mimpi aja sekarang future Pak ya. Iya, jadi enjoy the process itu part of life gitu ya, c'est la vie, that's life gitu. Sepulang dari Jogja itu, saya coba ngelis lagi gitu ya, yang kita ngobrol soal multiple stream of income tadi gitu ya. Wih, keren juga ya. Aku bisa menembus sampai 29 sampai 31 sekarang. 31 macam, iya, Pak. Iya, Dan iya. itu real, nyata Iya, gitu. iya. Awalnya sebelum sering konten sama Bapak tuh, nggak mungkin kayaknya aku 1 bulan bisa tembus 1 M tuh nggak mungkin. Sekarang tuh angka yang sangat mudah, Pak. Ya karena streamingnya banyak. Nah makanya saya pengen di Ngaji Roso Bootcamp itu ya, kenapa kemudian Bapak harus menyampaikan 2 materi itu, karena itu yang akan relate, khususnya anak-anak muda gitu Pak. Iya, iya. Jadi saya coba rumuskan wealth itu jadi ilmu matematik. Jadi wealth sama dengan kemakmuran itu sama dengan apa ya mungkin. Saya coba cari rumus yang ini coba nyiptain aja dari langit gitu ya. Bahwa anggap di gunung itu ada sumber uangnya. Maka untuk uang itu ngalir ke kita adalah kita harus besarin dan banyakin anak kalinya. Gitu kan, kali dan anak kalinya. Itu kan multiple streaming of income, bener nggak? Terus kita mau lewatin ke situ. Nah, tinggi itu adalah di trust orang terhadap kita. Jadi kalau gunung kita tinggi itu katanya trust orang tinggi. Begitu trust tinggi ini banyak ngalir udah. Gitu. Nah jadi kita harus ada nih anak-anak muda yang sekarang Anda harus build itu. Build. Jadi kalau ada 100 orang kenal Anda, berapa yang suka Anda? Pertama kenal dulu. 2 suka. Terus ya tadi setelah suka, trust. Berapa yang trust? Nah, jadi itu semua makin tinggi tuh. Kuncinya di trust. Di trust tinggi tadi, wah rezeki lu pasti banyak. Nah, mungkin dulu Mas Hendra trust sama orang-orang udah banyak. Tapi ininya masih 1. Iya. Begitu ini dibanyakin, kerjanya gampang, bener nggak? Gitu, kerjanya gampang. Yang berat adalah ininya banyak, tapi nggak dipercaya, ya nggak jalan. Nggak jalan. 2 itu, jadi kaya itu adalah trust-nya tinggi, ininya banyak, gitu. Deres sudah pasti. Pertama kamu harus
dikenal banyak orang, yang kedua kamu harus disukai Disukai banyak banyak orang, yang ketiga dipercaya banyak orang. Nah, Kalau udah itu. dipercaya banyak orang, produkmu nggak terlalu bagus aja mereka akan beli gitu. Itu bener. Kalau udah dipercaya gitu. Nah, terus itu adalah manusia level 3. Jadi level 1 berapa orang kenal, berapa orang suka tuh level 2, level 3 trust. Nah, kalau sudah di level 3, Anda tidak mungkin miskin. Tapi mau jadi bilioner, lo harus masuk level 4. Level 4 nanti di kelas gue. Jangan di Oke, sini. iya, 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 iya. Jadi nanti setelah ngaji Rasul Bootcamp ya, level 4-nya nanti Orang penasaran, nanti tanya, kita bikin bos, baru ya di level kelasnya 4-nya Bapak mana? gitu Gue ya. terangin tuh. Nah, jadi lu di sini udah tahu bahwa nanti di kelas mau nanya apa. Bener Iya, nggak? ya. Harus ikut kelas lagi nanti ya. Oke, oke. Tapi bagaimanapun juga Pak Mardigu, memang kemampuan untuk merilis uang yang kita punya itu terkadang juga menentukan Relief uang tuh yang akan maksudnya? masuk gitu. Maksudnya Oh, oke, oke, kita oke. jadi orang tuh nggak Ya, ya, terlalu ya. perhitungan tapi quote and quote gitu ya. Mm, Maksudnya tuh mm, gampang gitu loh mm, ngelepas uang. Semakin enteng ngelepas uang berapa puluh juta gitu. mm. Potensi masuknya juga semakin besar gitu. Setuju. Nah, kadang anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang mohon maaf orang tua tuh mewariskan poverty conscious, akhirnya kan dia pelit, perhitungan, dan mereka nggak sadar kalau itu justru membuat stagnasi. Mereka nggak bisa mengakses yang namanya level kemakmuran itu. Ini gimana, Pak? Aku setuju tuh. Jadi gini, aku setuju. Jadi orang yang gampang sukses, yang gampang kaya, itu kesannya royal dan boros. Kesannya. Bahkan istri kita atau pasangan kita suka nanya, oh ngapain sih itu? Nanti ketipu. Dan kita tuh sering ketipu. Bener nggak? Gitu ya. Tapi itu memang hukum alamnya. Gitu ya, Pak ya? Emang hukum alamnya. Jadi karena itu kalau ditanya orang-orang yang sukses, tanya, lu pernah ketipu? Wah sering gua. Barusannya juga ketipu kayak gitu loh. Gitu loh. Cuman dia melihat ketipu itu setadi karena di database dia nggak ada rugi. Dia bilang, wah ketipu tuh kurang ajar tuh orang tuh bak lari gitu. Tapi tadi gue jadi dapat ide tuh. Ternyata air bisa jadi solar misalnya kayak gitu. Iya kan? Air, udara bisa jadi solar Gitu. ternyata. Oh, Iya. oke gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kesannya kan ada orang yang mungkin nggak gue hidup gue nggak ketipu atau duit keluarnya nggak pernah sia-sia, nggak gitu karena jalan ininya nggak bisa kita desain, jadi kita sering lempar dadu memang jadinya, jadi kita nggak ragu lempar dadu, buang tuh nggak ragu, malah kita punya kebiasaan jelek. Kita kalau ada duit numpuk di rekening tuh, gue invest di mana ya? Duh, gue mulai begini-begini nih gitu. Bener nggak yang Iya. invest di mana ya gitu. Karena nggak terbiasa ngelihat duit diem. Jadi begitu masuk ke sana dia Iya gulung, banget tuh. kita seneng gitu. Kayak ngeganjel gitu ya, Pak. Iya. Duit stuck gitu, ada di rekening nggak ngapa-ngapain gimana ini gitu kayak. Jadi kalau Nggak ada enak orang gitu. berapa duit lo? Ada nih gue 10 miliar nganggur di tempat gue berapa 2 tahun gitu. Bukan pebisnis, pasti warisan tuh.